Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Nah, ini sekedar kita share bareng-bareng karena kebetulan saya mendapatkan ilmu baru untuk inovasi pembelajaran yang menyenangkan melalui games yang akan kita sediakan untuk mendukung proses pembelajaran kita kepada anak-anak khususnya di bidang akuntansi. Nah, oleh karena itu saya sudah sampaikan ya bahwa kita menggunakan aplikasi Kahoot dan saya juga sudah minta tolong untuk mendownloadnya. Kalau gitu kita mulai saja untuk langkah pertamanya di aplikasi Kahoot. Nah, di aplikasi ini kita bisa menggunakan beberapa tipe challenge. Kebetulan yang saya pakai di sini ada challenge-nya berupa pilihan ganda dan true or false ya. Dan pertama kali login itu kan ada keterangan, kebetulan saya udah login ini ya. Itu kan ada keterangannya apakah kita sebagai guru atau sebagai murid. Nah, kita pilihnya yang sebagai guru. Tapi kalau kita milihnya sebagai guru, kita juga bisa kok untuk mengikuti challenge yang diadakan oleh si pembuka challenge atau fasilitator yang lain. Create. Nah, di Create ini kita bisa klik titel dari yang kita mau bikin, soalnya misalkan keuangan challenge, deskripsinya pilih secara tepat. Oke. Nah, setelah itu kita add questionnya, kita add. Nah, kita mau dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk quiz atau true or false? Misalkan dalam bentuk, dua-duanya bisa sih kita combine. Kita pilih salah satu dulu, misalkan true or false. Nah, kemudian di sini enter questionnya kita bisa pilih pertanyaan. Nah, ketik pertanyaannya, misalkan rumus PDA gitu ya, harta sama dengan modal plus utang. Kemudian misalkan kita butuh waktunya untuk mereka menjawab, nggak usah lama-lama, 5 detik aja. Lalu kemudian jawabannya apa? Benar atau salah? Lagi. Nah, ketika kita pencet salah satunya, correct answer-nya kita hijaukan. Kalau sudah, kemudian untuk menambah soalnya itu kita bisa klik tanda plus yang di sini, yang di pojok bawah itu. Nah, kemudian misalkan kita pakai quiz, jawabannya, pilihan jawabannya jangan lupa di klik sampai warnanya hijau. Kemudian waktunya berapa lama kita set di sini, misalkan 10 detik. Dan ini bisa juga melalui gambar. Nah, kalau mau gambar kita tinggal tap aja gambarnya di sini, lalu tap yang tap to add image or video itu. Kemudian kita pilih dari mana itu si gambar, misalkan kita pakai kamera aja. Salah, bukan kamera, foto ya. Misalkan saya kasih foto ini juga bisa kita crop. Ini gambar makanan, misalkan. Kemudian karena salah saya pilih false. Dan sebenarnya bisa dibuat berapapun pertanyaan, tapi kita buat sampelnya 3 pertanyaan aja. Lalu kita klik save. Ini challenge kita nih yang paling atas ya tadi ya. Lalu untuk membukanya kita klik yang paling atas tadi yang kita buat. Kemudian kita klik play. Nah, ini kan ada 3 pilihan. Kalau saya biasanya karena kita daring pakainya yang challenge, yang nomor 2. Yang challenge kita klik.
Kemudian untuk challenge optionnya ini terserah apakah mau di random answernya atau enggak, itu tinggal diklik aja ya. Kemudian timernya mau dipakai atau enggak, tapi karena kita mau seru-seruan jadi kita pakai timernya. Kemudian di situ ada tulisannya bahwa di berakhirnya challenge ini di jam 15 besok gitu. Kemudian kita create, di sini play limitnya ada 100 ya, 100 akun atau 100 orang yang bisa main. Kita create ini untuk membuka challenge-nya. Nah, lalu di sini ada kode angka ini yang akan kita gunakan agar anak-anak bisa masuk ke dalam challenge kita. Bisa kita share lewat apapun itu nih yang ada di, bisa pakai Google Classroom, bisa WhatsApp dan sebagainya. Gitu, atau langsung aja kita screenshot terus dikirimin nomornya. Gitu ya. Nah, setelah itu kita done. Nanti di sini di report ini akan muncul siapa aja yang sudah masuk ke dalam challenge yang kita buat. Gitu. Nah, share pin ini untuk nge-share pin yang tadi yang sudah kita buat. Itu untuk siswa. Kalau nanti waktunya sudah terlewat, ini kan sampai 19 jam ya, itu 19 jam 57 menit nih yang atas itu waktu challenge kita terbuka. Jadi biasanya kalau sudah lewat atau challenge-nya sudah berakhir, baru nanti keluar juara 1, 2, 3-nya. Nah, terus kalau misalkan kita nggak usah lama-lama lah buka challenge-nya karena mau seru-seruan tadi. Jadi kalau anak yang nggak masuk ya dianggap tidak ada nilai misalkan ya, kita bisa paksa berhenti dengan klik yang titik 3 itu, lalu end challenge gitu. End challenge ini nggak ada siswa yang bisa masuk lagi. Oke Bapak Ibu, itu untuk kita ya sebagai guru. Kalau sebagai siswa gampang banget caranya. Ketika masuk ke aplikasi Kahoot, siswa hanya tinggal enter pin yang kotak warna-warni ini. Ya, kotak warna-warni. Kemudian nanti game pin yang tadi sudah muncul tadi tinggal dimasukin lalu enter. Tinggal di enter dan tinggal dimainkan. Coba Bapak Ibu saya jadikan partisipan ya. Bapak Ibu yang jadi partisipan dari challenge yang saya buat. Share pinnya Bu. Iya, sebentar Pak. Kahootnya udah dibuka Bu Mus? Udah, tak bukanya. Iya. Udah. Terus as a teacher aja. Iya. Pak Hamid yang ini ya, tolong ya Pak ya. Saya jadiin host dulu Pak. Oke. Sudah. Sudah, Kahootnya dibuka. Pinnya berapa pinnya Bu? Ya Kahootnya dibuka dulu. Udah. Terus enter pin ya. Pinnya 0923 8102. Siap. Enter ya. Iya, enter. Oke, bisa digedein suaranya. Apaan itu, Bu Mus? Next. Iya, next. Oke, kasih nama Panda. Iya, kasih namanya boleh jadi iseng-iseng nama ya, tapi nanti kalau siswa Submit. suruh kasih nama masing-masing siswa ya. Terus itu emotikonnya boleh diganti, boleh sama. Oke, go. Oke Bu. Nah, ini nanti tampilan dari siswanya seperti ini. Ada waktunya yang lagi jalan. Benar. Nah, ini juga ada musiknya, tapi kebetulan nggak terdengar ya musiknya ya. Oke, Panda mengungguli. Ya, dikerjakan. Oke. Wah, salah.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Guru juga manusia. Nah, nanti akan saya kasih tahu hasilnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Kecil mengalahkan Pak Hamid. Jadi seperti itu nanti. Lalu nanti di akhir akan ada podiumnya yang juara 1, 2, 3. Tapi saya harap 25 soal ini diselesaikan ya Pak Bu ya. Benar. Ya, salah lagi. Share screen-nya di stop Pak. Ngasik ini main game. Ya, cuman oh ya di sini ada kelemahannya. Kelemahannya setiap siswa harus punya aplikasi ini di HP-nya masing-masing. Walaupun sebenarnya aplikasi ini hanya butuh 25 MB apa ya untuk mendownloadnya. Tapi kalau yang lainnya bisa dijadikan keunggulan karena memang juga seru gitu. Pak Hamid bisa di stop share screen nggak? Siap. Ini belum selesai, Bu. Iya, nanti diselesaiin. Harus selesai biar ada podium 1, 2, 3-nya. Oke, terima kasih. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kan kalau nanti kita praktek nggak harus soalnya tergantung kita kan mau berapanya. Iya, benar. Tergantung kita kan supaya ada variasi dalam pembelajaran supaya anak itu juga nggak bosan mulu-mulu classroom mulu kan. Tapi ya itu kelemahannya sih, mereka harus download. Tapi boleh juga misalkan kelompokan gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi alternatif dalam variasi pembelajaran daringnya karena ini bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Yang penting support keadaan terutama kuotanya. Sepertinya cukup ya ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Oke. Iya, Bu. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat salat Isya. Mudah-mudahan bapak ibu tetap semangat, tetap sehat. Kita berjumpa lagi besok ya, sudah mulai bertugas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh